Gak usahakan gelar itu. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Sore, perkenalkan nama saya Cynthia Narentang Pariwan. NIM saya S231-36184. Di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk menjadi moderator di kelompok 10. Sebelum kita masuk dalam sesi pemaparan materi, saya persilakan untuk kelompok 10 untuk berkenalkan diri. Terima kasih atas saya perkenalkan nama saya Kristayanti dengan NIM 934517. Perkenalkan, nama saya Lestari Mengiwa dengan NIM 23471745. Perkenalkan, nama saya Irwan Marsyarul Walema dengan NIM 233331. Perkenalkan nama Itu dengan NIM 23221720. Perkenalkan nama saya Kandang Regalo dengan NIM 2341179. Perkenalkan nama saya Aslan Salman dengan NIM S2394719. Perkenalkan nama saya Nadia Sasita dengan NIM 2310118. Perkenalkan nama saya Sipa dengan NIM 23711709. Perkenalkan saya Gavin Stati dengan NIM 232617. Perkenalkan nama saya Ria Marcella Padondani dengan NIM 23731771. Di sini saya membuka 3 sesi, yaitu sesi pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Kepada kelompok 10, saya persilakan. Bagian A, beban diabetes. Beban diabetes merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh kondisi ini pada individu, keluarga, masyarakat, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Beban ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Berikut ada beberapa elemen yang membentuk beban diabetes. Pertama, kesehatan individu. Kedua, kualitas hidup. Ketiga, biaya kesehatan. Keempat, produktivitas dan akses kerja. Kelima, dampak dan keluarga dan masyarakat. Bagian B, gambaran klinik diabetes mellitus. Gambaran klinik diabetes mellitus secara umum yaitu polifagia, poliuria, polydipsia. Pengambilan sampel dilakukan perizinan penelitian, kemudian dilakukan observasi data rekam medis Rumah Sakit Anwar Medika dari jangka waktu Desember hingga Juni 2020 yang sesuai dengan kriteria inklusi. Parameter yang digunakan adalah jenis kelamin dan usia, kadar glukosa, kadar elektrolit, natrium, kalium, klorida, kadar kreatin, kadar urea, kadar hemoglobin, tekanan darah. Hasil yang diperoleh dari seluruh parameter di atas bahwa sebagian besar pasien diabetes mellitus tipe 1 dan 2 didominasi oleh pasien perempuan dan sering terjadi pada golongan usia 46 tahun hingga 60 tahun. Pasien diabetes mellitus memiliki kadar glukosa yang tinggi. Terjadi penurunan pada kadar elektrolit, natrium, kalium, klorida. Kadar urea dan kreatinin mengalami peningkatan. Kadar hemoglobin pasien diabetes mellitus mengalami penurunan dan tekanan darah pasien terjadi di peningkatan. C. Risiko klinik DM. Risiko klinik diabetes mellitus merujuk pada kemungkinan terjadinya komplikasi atau kondisi terkait yang dapat timbul akibat diabetes yang tidak terkontrol dengan baik. Berikut adalah beberapa risiko klinis yang sering terkait dengan diabetes. Bagian pertama, penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, gagal ginjal. Yang ketiga, gangguan penglihatan. Yang keempat, neuropati diabetik.
Yang kelima, kaki diabetes. Yang keenam, infeksi. Yang ketujuh, ketoasidosis diabetik. Yang kedelapan, hipoglikemia. Yang kesembilan, masalah kesehatan mental. Bagian D, deskripsi DM. Deskripsi DM adalah singkatan dari diabetes mellitus, sebuah kondisi kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula atau glukosa dalam darah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh memproduksi cukup insulin atau menggunakan insulin dengan efisien. Insulin adalah hormon diperlukan untuk mengatur kadar gula dalam darah. DM dapat terbagi menjadi tipe 1, di mana tubuh tidak menghasilkan insulin, dan tipe 2, di mana tubuh tidak menggunakan insulin dengan baik. Manajemen DM meliputi pengaturan gaya hidup, pengobatan, dan dalam beberapa kasus, pemberian insulin untuk mengendalikan kadar gula darah. Komplikasi diabetes mellitus. Gula darah yang tidak memadai dalam jangka waktu yang lama. Berikut adalah beberapa komplikasi yang umum terjadi pada individu dengan diabetes. Yang pertama, neuropatik diabetik. Yang kedua, retinopatik diabetik. Dan yang ketiga, nefropatik diabetik. Yang keempat, penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kelima, kaki diabetes. Bagian F, pengendalian diabetes. Pengendalian diabetes adalah suatu proses yang melibatkan pengelolaan gula darah secara efektif untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam pengendalian diabetes. Yang pertama, mengatur pola makan. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Ketiga, monitoring glukosa darah. Keempat, penggunaan obat-obatan. Kelima, mengelola stres. Upaya epidemiologi. Upaya epidemiologi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan mengendalikan penyebaran penyakit dalam populasi. Berikut adalah beberapa upaya epidemiologi yang umumnya dilakukan. Pertama, penentuan penyakit. Yang kedua, penelitian epidemiologi. Yang ketiga, intervensi kesehatan masyarakat. Yang keempat, surveillance kesehatan. Bagian H, sindrom diabetes. Sindrom yang berkaitan dengan diabetes. Terdapat beberapa sindrom yang berhubungan dengan diabetes yang biasanya mengacu pada kondisi-kondisi yang sering terjadi bersama dengan diabetes atau memiliki hubungan dengan kontrol glukosa darah yang buruk. Beberapa contohnya termasuk 1. Sindrom metabolik, 2. Sindrom Hashim, 3. Neuropati diabetes, 4. Retinopati diabetes. Hanya beberapa contoh sindrom yang berhubungan dengan diabetes. Setiap kondisi ini memerlukan perhatian medis yang sesuai dengan gejalanya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala yang terkait dengan diabetes atau sindrom yang berkaitan dengan profesional kesehatan untuk diagnosis dan merawat penyakit yang tepat. Pengendalian diabetes adalah suatu proses yang melibatkan pengelolaan gula darah secara efektif, mencegah komplikasi jangka panjang, dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Dari itu adalah beberapa langkah penting dalam pengendalian diabetes. 1. Mengatur pola makan. 2. Olahraga dengan teratur. 3. Monitoring glukosa darah. Inkubasi DM. Masa inkubasi diabetes mellitus adalah periode di mana seseorang mungkin sudah mengalami kondisi DM yang dimiliki seseorang. Pada diabetes tipe 1, masa inkubasi tidak selalu jelas, tetapi gejala mungkin mulai muncul secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Pada diabetes tipe 2, masa inkubasi bisa jauh lebih lama, terkadang bertahun-tahun, sebelum gejala yang jelas muncul. Namun, penting untuk dicatat bahwa masa inkubasi tidak selalu menentukan kapan seseorang akan diagnosis dengan DM.
karena faktor risiko individu dengan gaya hidup juga berperan penting. Bagian J, data-data. Yang pertama, dunia tentang diabetes mellitus 6 tahun terakhir. Meliputi dunia tentang diabetes mellitus 6 tahun terakhir. Diabetes mellitus adalah kondisi kronis yang memengaruhi bagaimana tubuh mengelola gula darah. Selama 6 tahun terakhir, kesadaran tentang diabetes mellitus telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Beberapa tren perkembangan terkait diabetes mellitus dalam 6 tahun terakhir termasuk yang pertama peningkatan kasus, yang kedua teknologi kesehatan, yang ketiga pendidikan dan kesadaran. Yang kedua, data WHO diabetes mellitus 5 tahun terakhir. Menurut WHO, terdapat sekitar 422 juta penderita diabetes di negara berpenghasilan rendah dan menengah. 1,5 juta orang meninggal setiap tahun sebagai akibat langsung dari pertumbuhan DM, dan jumlah kasus serta penyebaran DM terus meningkat. WHO 2019. Menurut IDF, setidaknya 463 juta orang berusia 20 hingga 79 tahun terkena diabetes di seluruh dunia pada tahun 2019. Setara dengan tingkat prevalensi 9,3% dari populasi global pada usia tersebut. IDF memperkirakan prevalensi diabetes pada tahun 2011 akan menjadi 9% pada wanita dan 9,65% pada pria berdasarkan jenis kelamin. Prevalensi ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan penuaan penduduk mencapai 19,9% atau 111,10 juta orang berusia 65 hingga 75 tahun. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut dengan jumlah penduduk mencapai 578 juta pada tahun 2030 dan 700 juta pada tahun 2045. Menurut International Diabetes Federation, jumlah penderita diabetes pada penduduk berusia 20 hingga 70. Yang ketiga, data Indonesia Diabetes Mellitus 5 tahun terakhir. Data International Diabetes Federation atau disingkat IDF pada 2020 menunjukkan sebanyak 10,6% atau 1 dari 10 orang Indonesia terkena penyakit diabetes. Data tersebut menggambarkan prevalensi atau jumlah penderita diabetes Indonesia telah mencapai 19.465.100 orang. Kondisi tersebut perlu diwaspadai. Keempat, data Jakarta Diabetes Mellitus 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka kejadian DM di kota Jakarta sebanyak 15.233.000 kasus. Prevalensi diabetes di Jakarta berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 meningkat dari 2,5% menjadi 3,4%. Dari total 10,5 juta jiwa atau sekitar 250.000 penduduk di DKI menderita diabetes. Bahkan 52% pasien diabetes sudah mengalami komplikasi saat terdiagnosa. Sedangkan hanya sekitar 30% pasien yang mengalami pengobatan dapat mencapai tingkat HbA1c kurang dari 7%, yaitu angka ideal dalam manajemen diabetes atau Ketua Perkini Jaya. Yang kelima, data Sulawesi Selatan diabetes mellitus 5 tahun terakhir. Selama waktu itu, situasi diabetes mellitus di Sulawesi Selatan mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kesadaran masyarakat tentang pencegahan, akses terhadap perawatan kesehatan, gaya hidup, genetika, dan faktor lingkungan. Pada umumnya, penanganan diabetes mellitus di daerah ini juga akan mencakup upaya pencegahan, diagnosis dini, pengobatan, dan manajemen kondisi. Selama waktu itu, usaha pencegahan dan diabetes mellitus mungkin melibatkan kampanye penyuluhan, peningkatan kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik teratur,
Yang keenam, data Makassar diabetes mellitus 5 tahun terakhir. Mengenai informasi terkini, kita dapat mendiskusikan bahwa situasi diabetes mellitus di Makassar mungkin mengalami tren yang sama dengan tren nasional atau global. Berbagai upaya pencegahan, diagnosis, dan pengelolaan diabetes mungkin terus dilakukan di Makassar, termasuk program-program edukasi kesehatan masyarakat, kampanye gaya hidup sehat, menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, dan penelitian ilmu untuk meningkatkan pemahaman dan pengobatan terhadap diabetes mellitus. Dari 8 data pelajar diabetes mellitus 5 tahun terakhir. Diabetes mellitus 5 tahun terakhir di pelajar mungkin memiliki kondisi yang tidak jauh beda dengan diabetes mellitus pada umumnya. Diabetes mellitus adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami gangguan metabolisme gula darah sehingga kadar gula darah semakin tinggi. Gejala-gejala yang mungkin timbul termasuk kehausan yang berlebihan, sering buang air kecil, lemah, lelah, dan berat badan turun. Terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 10. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Juliana Parewang dengan NIM 2313841. Mengapa penderita diabetes mellitus sering mengalami hipovolemia meskipun kadar glukosa dalam darah mereka tinggi? Perkenalkan, nama saya Satrio Moreno Satrio dengan NIM 231341832 dari kelompok 2. Saya ingin bertanya pada kelompok 10. Pada poin I dikatakan bahwa diabetes berinkubasi, tapi padahal inkubasi itu diperuntukkan pada proses berlipat gandanya suatu patogen atau bakteri atau sejenisnya. Mengapa kalian dapat mengatakan diabetes dapat berinkubasi, sedangkan diabetes bukan disebabkan oleh bakteri atau patogen dan sejenisnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoba Darias dengan NIM 23621760. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 10. Pertanyaan kami, bagaimana orang menderita penyakit diabetes mellitus tahu bahwa penyakit mereka terkontrol? Perkenalkan, nama saya Krisya Sindra dengan NIM S23841782. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang ingin bertanya kepada kelompok 10. Seperti yang dijelaskan tadi, data Toraja diabetes mellitus 5 tahun terakhir itu mungkin memiliki kondisi yang pada umumnya. Nah, pertanyaan saya itu, bisakah Anda jelaskan penyebab diabetes mellitus pada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional? Dan kira-kira bagaimana kita menangani hal tersebut khususnya di Toraja? Kenapa nama saya Tasya dengan NIM 23821760. Kami akan mengajukan pertanyaan kelompok 10. Mengapa penyakit diabetes mellitus dapat diderita oleh seseorang? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Baik, perkenalkan, nama saya Lucia Putri dengan NIM 23891787. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 10. Bagaimana upaya mengurangi resiko timbulnya komplikasi penyakit diabetes mellitus? Perkenalkan, nama saya Tiara Renata dengan NIM S23851783. Di sini saya mewakili kelompok 7 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 10. Pertanyaannya, apa saja faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengidap diabetes mellitus? Perkenalkan, nama saya Sita Sawi dengan NIM 23951793. Saya mewakili kelompok Deramin akan bertanya, mengapa para penderita diabetes mellitus mereka harus berhati-hati dengan penyakit mereka? Perkenalkan, nama saya Pikiran Tawadatu dengan NIM 23451722. Saya dari kelompok 9 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 10. Bagaimana cara mendiagnosis diabetes mellitus? Saya persilakan untuk kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa orang yang memiliki berat badan berlebih cenderung berisiko terkena diabetes? Karena orang yang memiliki berat badan berlebihan memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes, terutama diabetes tipe 2, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain resistensi insulin. Tubuh secara alami memproduksi insulin untuk membantu gula atau glukosa dari makanan masuk ke dalam sel
yang digunakan sebagai energi. Orang dengan berat badan berlebihan, terutama di sekitar perut, dapat menyebabkan sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Artinya, sel-sel tidak dapat merespon insulin dengan baik dan gula darah tetap tinggi dalam aliran darah. Yang kedua, kelebihan produksi insulin. Yang ketiga, peradangan. Kelebihan lemak tubuh dapat menyebabkan peradangan kronis. Yang keempat, faktor genetik. Yang kelima, gaya hidup. Penting diketahui bahwa tidak semua orang dengan berat badan berlebihan akan terkena diabetes. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa kalian dapat mengatakan diabetes dapat berinkubasi, sedangkan diabetes bukan disebabkan oleh bakteri atau patogen dan sejenisnya? Jawabannya, meskipun benar bahwa istilah inkubasi umumnya digunakan untuk merujuk pada proses replikasi patogen atau bakteri, tetapi dalam konteks diabetes, istilah inkubasi juga digunakan dengan cara yang lebih luas. Tujuannya untuk menggambarkan periode waktu antara awal perkembangan penyakit dan manifestasi gejala yang terlihat. Kemudian, ada beberapa alasan mengapa istilah inkubasi dapat digunakan untuk diabetes. Yang pertama, proses perkembangan yang berangsur-angsur. Diabetes tipe 2 yang merupakan jenis diabetes yang paling umum, perkembangan secara perlahan selama bertahun-tahun. Pada tahap awal, kadar gula darah mungkin sedikit meningkat, tetapi mungkin tidak ada gejala yang terlihat. Dan pada periode ini yang bertahun-tahun, di mana penyakit berkembang tanpa disadari, dapat disebut juga sebagai fase inkubasi diabetes. Kemudian yang kedua, kerusakan jaringan yang tersembunyi. Pada diabetes, kadar gula darah tinggi yang kronis dapat menyebabkan kerusakan pada organ dan jaringan tubuh, bahkan sebelum gejala yang terlihat muncul. Proses kerusakan ini dapat juga dianggap sebagai bagian dari fase inkubasi penyakit. Kesimpulannya, meskipun diabetes bukan disebabkan oleh patogen atau bakteri, istilah inkubasi dapat digunakan untuk menggambarkan periode perkembangan penyakit yang berangsur-angsur dan tersembunyi yang mengarah pada kerusakan organ dan komplikasi potensial. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa diabetes mellitus yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan amputasi? Jawabannya, ketika jaringan saraf di kaki rusak, sensasi rasa sakit menjadi berkurang. Itu sebabnya kaki dapat terluka atau terpotong tanpa penderita menyadarinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bisakah Anda jelaskan penyebab diabetes mellitus pada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional, dan kira-kira bagaimana kita menangani hal tersebut, khususnya di pelajar. Penyebab diabetes tipe 1 disebabkan oleh kekurangan produksi insulin yang signifikan dalam tubuh. Kekurangan insulin ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan sel beta pada pankreas yang menghasilkan insulin, autoimunitas, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghasilkan sel beta, genetik, di mana beberapa orang memiliki predisposisi untuk mengembangkan diabetes tipe 1. Penyebab diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin yang makin meningkat dan kekurangan produksi insulin yang makin berkurang. Resistensi insulin terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif, sehingga gula darah meningkat. Kekurangan produksi insulin terjadi ketika pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup untuk mengatur tingkat gula darah. Penyebab diabetes gestasional. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko diabetes gestasional antara lain: riwayat diabetes dalam keluarga, umur yang makin tua, berat badan yang makin berlebih, kehamilan yang makin tua, kehamilan yang pertama. Untuk menangani diabetes tipe raja, Anda dapat melakukan beberapa hal berikut: menerapkan pola makan seimbang dan sehat yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan makan di raja.
melakukan olahraga secara rutin yang sesuai dengan kondisi fisik dan usia Anda, mengelola berat badan dengan cara yang seimbang dan sehat, mengelola stres dengan cara yang efektif seperti meditasi atau goyang, melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin dengan bantuan dokter, menghindari kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa penyakit diabetes mellitus dapat diderita oleh seseorang? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena penyakit autoimun yang menyebabkan pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Sementara itu, diabetes mellitus tipe 2 muncul sebagai efek dari pola makan tidak sehat karena tidak bisa mengontrol asupan gula yang masuk dalam tubuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana upaya mengurangi resiko timbulnya komplikasi penyakit diabetes mellitus? Mengurangi resiko timbulnya komplikasi penyakit diabetes mellitus memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengelolaan gula darah yang baik. Yang kedua, diet seimbang. Ketiga, aktivitas fisik teratur. Keempat, pengendalian berat badan. Kelima, pemeriksaan rutin. Yang keenam, menghindari rokok dan alkohol. Yang ketujuh, manajemen stres. Kedelapan, edukasi diabetes. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa saja faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengidap diabetes mellitus? Jawabnya, beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengidap diabetes mellitus antara lain: 1. Kegemukan atau obesitas, terutama kelebihan lemak diarea perut. 2. Kurang aktif, gaya hidup yang kurang aktif atau tidak berolahraga. 3. Genetika, riwayat keluarga dengan diabetes meningkat resiko. 4. Usia, risiko diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. 5. Tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat meningkatkan risiko diabetes. 6. Kolesterol tinggi, terutama kadar kolesterol LDL yang tinggi. 7. Kebiasaan makan tidak sehat, terlalu banyak konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan kalori. 8. Merokok dapat meningkatkan risiko resistensi insulin. 9. Stres kronis dapat mempengaruhi kadar gula darah. 10. Kurang tidur berkaitan dengan resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes. Saya akan menjawab pertanyaan dari jelaskan mengapa pada penderita diabetes mereka berhati-hati dengan kesehatan. Jawabannya, pada penderita diabetes mereka harus berhati-hati karena obesitas merupakan penyebab utama dari komplikasi pada individu dengan diabetes. Sirkulasi darah di tungkai dan kaki dapat menjadi buruk serta menyebabkan jaringan saraf di kaki rusak. Sensasi rasa sakit berkurang sehingga kaki dapat bergerak tanpa penderita menyadarinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Bagaimana cara mendiagnosis diabetes mellitus? Dalam mendiagnosis diabetes mellitus, baik itu tipe 1 ataupun tipe 2, pemeriksaan yang harus dilakukan adalah tes gula darah. Tes gula darah dilakukan sesuai dengan anjuran dokter perihal waktu ataupun metode yang akan dijalani. Dari hasil pemeriksaan gula darah tersebutlah seseorang dapat didiagnosis menderita diabetes mellitus atau tidak. Tes gula darah dalam mendiagnosis memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama tes gula darah puasa, yang kedua tes gula darah sewaktu, yang ketiga tes toleransi glukosa, yang keempat tes hemoglobin glikasi, yang kelima pemeriksaan eksaminasi glukosa rata-rata. Tes tambahan seperti pemeriksaan urin juga dapat membantu dalam diagnosis. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan umum yang terdiri 5 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Elva dengan NIM 2319. Bagaimana anjuran untuk menindak munculnya diabetes mellitus?
Perkenalkan, nama saya Dia Pesuda dengan NIM S23151713. Ingin bertanya, apakah yang paling menyebabkan munculnya neuropati pada pasien diabetes mellitus? Perkenalkan, nama saya Angelia Nanti dengan NIM 2310411802. Dari kelompok 8 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 10. Mengapa pada penderita diabetes mellitus cenderung menurunnya berat badan? Karena nama saya Anastasia Saud dengan NIM 23951793. Saya ingin bertanya, apakah penderita diabetes bisa melakukan hubungan suami istri? Nama saya Krisna Sorodinaba dengan NIM S23120188. Di sini saya mewakili kelompok untuk memberikan pertanyaan ke kelompok 10. Pertanyaannya, apakah diabetes mellitus dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf manusia? Saya akan menjawab pertanyaan umum dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana anjuran untuk menunda munculnya diabetes mellitus? Jawabannya, menunda munculnya diabetes mellitus adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup jangka panjang. Ada beberapa anjuran yang efisien untuk menunda munculnya diabetes mellitus, antara lain menjaga pola makan sehat, meningkatkan aktivitas fisik, menjaga berat badan ideal, menghentikan kebiasaan merokok, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, menerapkan gaya hidup sehat. Penting untuk kita ketahui bahwa anjuran ini harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Dengan menerapkan anjuran-anjuran tersebut secara konsisten, kita dapat menunda munculnya diabetes mellitus dan meningkatkan kualitas hidup. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang paling menyebabkan munculnya neuropati pada pasien diabetes mellitus? Neuropati diabetik terjadi ketika kadar gula darah tinggi melemahkan dinding pembuluh darah yang memberikan asupan oksigen dan nutrisi pada saraf. Hal ini mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada fungsi saraf. Saya akan menjawab pertanyaan umum dari saudara Encer. Kenapa pada penderita diabetes cenderung berat badan menurun? Jawabannya, penyandang diabetes mellitus akan mengalami definisi insulin, sehingga terganggunya metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini akan mengakibatkan kekurangannya jumlah simpanan kalori. Baik, saya akan menjawab pertanyaan umum dari kelompok 8. Apakah penderita diabetes bisa melakukan hubungan suami istri? Ya, penderita diabetes bisa melakukan hubungan suami istri, namun diabetes dapat mempengaruhi fungsi seksual baik pada pria maupun wanita. Sehingga penting untuk mengelola kondisi tersebut dengan baik dan berkonsultasi dengan dokter jika ada masalah. Pada pria, diabetes dapat menyebabkan disfungsi ereksi karena kerusakan saraf dan pembuluh darah yang mempengaruhi aliran darah ke penis. Pada wanita, diabetes bisa menyebabkan masalah seperti kekeringan vagina dan berkurangnya gairah seksual. Baik, saya akan menjawab pertanyaan umum dari kelompok 6. Apakah diabetes mellitus dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf lansia? Jika diobati atau tidak terkontrol dengan baik, diabetes mellitus tipe 1 dapat menyebabkan komplikasi serius pada lansia, termasuk neuropati perifer, kerusakan saraf yang dapat menyebabkan mati rasa, trauma pada kaki dan tangan. Dan terima kasih dari kelompok 10. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Terima kasih.